Buat teman-teman yang baru kerja atau mungkin baru masa kerja di bawah 5 tahun kerja di perantauan, perlu diingat satu hal bahwa kalian harus mempunyai target di jangka waktu tertentu. Contohnya 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun kalian harus bisa menjadi seperti apa. Entah di karir, entah di kehidupan di luar pekerjaan. Contoh kalian 5 tahun ke depan, kalian harus punya usaha atau punya tabungan sekian. Dalam waktu 10 tahun harus punya rumah. Kelihatannya itu kayak menggebu-gebu ya, ini, itu, dan lain-lain. Pengalaman saya pribadi, saya itu bukan orang yang sukses sebagai seorang karyawan, tapi saya adalah orang yang gagal jadi seorang karyawan. Makanya saya ingatkan ke kalian, supaya kalian gak ngikutin jejak saya, karena sangat menyedihkan ketika seperti saya ini, bekerja lebih dari 15 tahun, tapi tidak mendapatkan atau belum mendapatkan hasil yang seharusnya saya miliki, dengan penghasilan saya sekarang ataupun sebelumnya. Karena saya lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Tipikalnya ketika dapat gaji gimana caranya habis. Karena apa? Untuk bulan depan masih ada gaji lagi. Kurang, ngambil pinjaman ataupun pay letter. Orang lain beli ini, kita ikutan beli ini. Jadi standar gaya hidup itu bukan dari kebutuhan sendiri, tapi dari gaya hidupnya orang lain. Apalagi di sekarang ya, di serba media sosial. Ada quotes bagus banget kemarin saya lihat di podcastnya Deddy Corbuzier. Kenapa orang nggak bisa bahagia? Karena kebahagiaan mereka itu ingin lebih bahagia dari orang lain. Seharusnya ketika ada nih seorang karyawan, saya ngomong karyawan karena seorang karyawan ya, punya rumah, walaupun mungkin kecil, terus udah punya kerjaan, punya anak istri lengkap, punya kendaraan, walaupun mungkin maaf cuma motor. Tapi ketika dia melihat kebahagiaan yang di bawahnya, oh iya ya ada orang yang naik sepeda, rumahnya masih ngontrak, bahagia, saya harusnya lebih bahagia. Tapi yang dilihat apa? Yang punya mobil, yang punya rumah besar, yang punya sesuatu yang dia inginkan dari dulu tapi belum kebeli, ya akhirnya dia nggak bahagia. Melihat ke atas itu sekedar motivasi. Yang harus dipikirkan adalah ketika melihat atas apa? Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan itu. Bukan dari hasilnya, tapi pikirkan prosesnya. Itu yang sedang saya pelajari sekarang. Dulu itu saya mikir, orang lain pakai jam bagus ya, jam digital gitu kan. Saya harus punya nih. Belinya kalau nggak punya uang, pay letter. Akhirnya ketika semuanya udah buntu, nggak ada uang lagi buat bayar cicilan, gali lubang tutup lubang, dan ketemu di mana kondisinya udah mentok, dikejar debt collector, gaji habis hanya untuk bayar hutang, padahal kerja lebih dari 15 tahun di sebuah perusahaan. Jadi jangan sampai kalian seperti itu, harus di-planningkan dari awal, belajar cara ngelola duit. Kesalahan saya terbesar salah satunya itu nggak belajar cara ngelola duit. Bagaimana menghabiskan uang sebulan harusnya cukup berapa, diplanningkan sama istri, pasangan, atau kalau kalian sendiri planningkan sendiri, harus nabung berapa setiap bulan, harus nabung buat investasi berapa setiap bulan, harus nabung untuk dana darurat berapa tiap bulan. Oh 5 tahun nih belum dapat goalsnya, dievaluasi, tahun depan harus bisa dapat, tahun ke-10. Jadi ketika 15 tahun, 10 tahun, ada apa-apa di kerjaanmu, kamu enak, nah udah punya tabungan dana darurat, udah punya investasi, nggak ngandelin cuma gaji aja kayak saya sekarang. Jadi belajar itu memang, saya lihat kemarin banyak podcast-podcast belajar dari orang yang sukses. Tapi jarang sekali orang belajar dari orang yang gagal. Padahal dengan belajar dari orang gagal itu buat alarm. Oh iya ya, saya selama ini nggak ngontrol keuangan. Oh iya, saya selama ini saya nggak belajar keuangan. Itu yang bahaya. Nanti bisa jadi seperti saya. Nggak enak beneran. Kerja lama, nggak punya apa-apa itu nggak enak. Kasihan anak istri. Di mana mereka seharusnya menikmati, justru mereka ikut mengawali lagi dari awal. Saya mobil dijual, rumah hampir dijual.
motor pun digadaikan sertifikatnya, BPKB-nya rumah digadaikan sertifikatnya. Itu semua karena saya nggak judul ya, alhamdulillah, demi Allah saya nggak judul, tapi masalah pengelolaan uang. Jadi video-video saya nanti ke depannya, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman saya, mengapa saya bisa terlilit hutang sampai ratusan juta, dan tidak memiliki investasi ataupun dana darurat. Semua murni karena kesalahan pengelolaan uang. Jadi, kalian bisa terus monitor video-video saya untuk sebagai pembelajaran dari orang yang gagal seperti saya, supaya kalian nggak perlu gagal seperti saya. Menjadi alarm supaya kalian bisa mengelola uang dengan baik, mengelola gaji dengan baik, memiliki tujuan yang baik, yang jelas, sehingga masa depan kalian lebih terjamin, lebih aman, lebih enak. Tunda kesenanganmu demi kenyamanan di masa depan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya mau lanjut makan dulu.